يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala a'azzil mursalin al-mab'usi rahmatan lil alamin habibi qulubina wa diya'i absarina wa syafi'i dunubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashri. Ayyuhal ikhwah wal akhawat al-hadirin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Siang hari ini kita duduk bersama masih dalam kajian seputar Mahdawiyah untuk kita lebih kenal imam zaman kita, imam yang Allah utus untuk kita dan masih ada di tengah-tengah kita hadir, bahwa kita adalah awliya'il umur, bahwa kita memiliki sosok imamun hayyun yurzaq, imam yang masih hidup dan diberikan rezeki oleh Tuhannya, yaitu al-Imam al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Pada kesempatan sebelumnya kita telah sedikit membahas tentang Mahdawiyah beberapa kali, dan ini mungkin kali ketiga kita berjumpa seputar dengan al-Imam al-Mahdi. Yang pertama yaitu alamat, tanda-tanda tentang al-Imam al-Mahdi sebagai pendahuluan sebelum munculnya Imam al-Mahdi. Kemudian pertemuan yang kedua kita membahas tentang al-Imam al-Ghaib, bahwa al-Imam al-Mahdi adalah imam memiliki dua kali ghaibah, ada ghaibatus sughra dan ghaibatul kubra, itu di pertemuan yang sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas mazaya al-Imam al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Jadi tema kita, kajian kita siang hari ini yaitu keistimewaan, keunggulan, sifat-sifat yang ada pada sosok mulia al-Imam al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Ayat tadi di awal bahwa ketika dalam surat Hud tersebut mengatakan baqiyatullah, sesungguhnya sisa dari Allah, baqiyatullah khairun lakum, lebih baik untuk kalian in kuntum mu'minin, apabila kalian adalah orang-orang beriman. Para mufassirin mengatakan baqiyatullah di sini adalah sisa dari harta yang kalian dapatkan dari kerja, sisa kerja kebaikan, harta yang halal yang diberikan dari Allah. Baqiyatullah, mereka mengartikannya itu, yaitu harta tersisa dari kalian itu lebih baik daripada harta yang haram. Akan tetapi kita mengartikan baqiyatullah khairun lakum,
sisa Allah yang dikekalkan dari Allah, dari keluarga Nabi Muhammad, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri, itu adalah Al-Mahdi zaman wal hujjatiz zaman wa sahibil asri waz zaman. Lidzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad. Jadi baqiyatullah itu adalah Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Beliau adalah sosok yang dikekalkan, yang disisakan dari Ahlul Bait, dari Ahlul Bait, dari keluarga Al-Mustafa, keluarga Ali Al-Murtada, putra-putra Fatimah Az-Zahra, mulai Al-Hasan, Al-Husain, dan 9 keturunan Al-Husain. Sosok ke-9 dari putra Al-Husain itu adalah namanya Muhammad ibn Al-Hasan Al-Mahdi, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Sehingga baqiyatullah, yaitu Al-Imam Al-Mahdi, khairun lakum, adalah kebaikan untuk kalian apabila kalian termasuk orang-orang yang beriman padanya. In kuntum mu'minin. Kita akan membahas sosok baqiyatullah ini, dan beliau dikatakan dalam riwayat akan keluar kelak dengan mengatakan, membacakan ayat ini, baqiyatullah khairun lakum, dan beliau akan istinadan ila ruknil Ka'bah, akan bersandar tubuhnya di bagian rukun yang ada Hajaril Aswad, antara Hajar dan Maqam, antara Hajar dan Ma'u Zamzam dan sumur Zamzam. Kemudian beliau membacakan tala hadhil ayah, akan membacakan ayat ini serta mengatakan ana baqiyatullah. Setelah membacakan ayatnya baqiyatullahu khairun lakum, baqiyatullah khairun lakum, beliau mengatakan ana baqiyatullah wa hujjatuhu alaikum. Aku adalah baqiyah Allah, aku yang disisahkan, yang dikekalkan dari Allah, oleh Allah, dari keluarga Nabi Muhammad, yang lebih baik untuk kalian, dan aku adalah hujjah Allah untuk segenap makhlukin. Sehingga kalau kita ingin mengenal dalam kajian Mahdawiyah kali ini, apa itu mazayah, apa itu maziyah, keistimewaan yang ada pada sosok baqiyatullah, yang ada pada sosok Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Keistimewaan pertama yang ada, yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Mahdi adalah beliau adalah Al-Imam Al-Mahdi sosok Al-Hashimiyil Fatimiyil Alawiyil Muhammadi. Beliau sosok pertama, keistimewaan pertama, bahwa Al-Mahdi adalah dari keturunan Bani Hashim, dari putra Nabi Muhammad melalui putrinya Fatimah dan suaminya Ali. Jadi keistimewaan yang ada, maziyah pertama yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Mahdi, bahwa beliau adalah Al-Hashimi. Tidak perlu lagi dilakukan, tidak perlu lagi dibegal nasabnya, tidak perlu lagi diperdebatkan bahwa Al-Mahdi, disepakatin beliau adalah maziyah yang pertama, keturunan atau dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah sosok putra dari Fatimah dan Ali, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Siapa yang meragukan bahwa ini titik persamaan kita dengan muslimin? Mereka sama-sama meyakini Al-Mahdi. Mereka meyakini bahwa akan ada sosok fi akhir zaman sebagai juru penyelamat, sebagai satrio paningit, pahlawan yang disembunyikan, yang akan dikembalikan. Menurut keyakinan kejawen yang ada di Nusantara ini, mereka menyebutnya dengan satrio, pahlawan yang kemudian dipengit, yang disembunyikan, yang kemudian dighaibkan sampai umat ini siap. Siapa sosok itu? Sosok ini adalah durriyatan ba'duha min ba'd, durriyah yang terus menyambung mata rantainya kepada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga maziyah yang pertama yang ada pada sosok beliau, bahwa beliau adalah Hashimiyil Fatimi, bahwa beliau adalah keturunan Fatimah. Bahkan hadis yang banyak diriwayatkan oleh semua segenap muslimin, hadis yang ada di kutub Ahlus Sunnah, mengatakan Al-Mahdiyu, mengenalkan Al-Imam Al-Mahdi kepada umat ini melalui sabda Rasulullah. Rasul mengatakan Al-Mahdiyu min wuldi Fatimah,
mengenalkan kita siapa Al-Mahdi, dikatakan Wahdi itu adalah putranya Fatimah. Sehingga keistimewaan pertama bahwa Al-Imam Al-Mahdi ini adalah putranya Sayyidatuna wa Maulatuna Fatimah Az-Zahra. Dengan Rasulullah mengatakan Mahdi, Al-Mahdiyu minna, itu adalah Mahdi min wuldi Fatimah. Keistimewaan yang pertama. Kita beranjak keistimewaan yang kedua pada Al-Imam Al-Mahdi, bahwasanya Al-Imam Al-Mahdi adalah tokoh yang akan dilahirkan atau tokoh yang ada fi akhir zamanid dunia. Sama-sama disepakatin bahwa beliau, keistimewaan yang kedua pada Al-Imam Al-Mahdi, adalah pemimpin terbaik yang ada fi akhir zaman. Ya, ini apa? Bukan di zamannya Imam Amirul Mukminin, bukan di zamannya Al-Imam Al-Baqir, bukan di zamannya Imam Hasan Al-Askari, akan tetapi akan dimunculkan, atau kalau redaksinya Ahlus Sunnah, akan dilahirkan kapan? Fi akhir zaman. Nah, sama-sama meyakini bahwa maziyah yang kedua adalah Al-Imam akan dimunculkan atau akan dilahirkan fi akhir zaman hayatid dunia, di detik-detik akhir kehidupan zaman dunia, ba'da intisyaril jawr wad dhulm, setelah dipenuhi bumi ini dengan kezaliman dan kefajiran, lam ya'ul arda qistan wa adla, seperti hadis yang begitu populer yang semua kita hafal. Hadis tersebut apa? Al-Imam Al-Mahdi itu adalah apa? Akan dimunculkan sayadharu fi akhir zaman yamla'ul arda qistan wa adlan ba'dama muli'ad dhulman wa jawra. Ini terlalu sering, bahkan redaksi Arabnya sudah banyak yang hafal. Dia akan dimunculkan di akhir zaman, bahwa beliau adalah disepakati keistimewaannya adalah imam akhir zaman. Akankah sudah dilahirkan terdahulu atau dilahirkan di akhir-akhir itu? Alhasil sayadhar fi akhir zaman apa? Yamla'ul arda qistan wa adla, memenuhi bumi ini dengan al-qist, dengan keadilan, dengan kebijaksanaan, dengan penyetaraan, dengan kesamaan, dengan semuanya. Semua bentuk kesejahteraan di bumi ini akan tercapai melalui pemimpin akhir zaman ini, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Yamla'ul arda qistan wa adla, dengan penuh keadilan yang sebelumnya ba'dama muli'ad dulman wa jawra. Maka dari hadis ini pula kita bisa intiza, kita bisa ambil intisarihnya. Tidak akan muncul Imam Mahdi itu sebelum bumi ini berada di puncak kefajiran dan puncak kerusakan. Karena apa? Supaya didatangkan ini untuk mengobatin, untuk taslih, untuk memperbaiki keadaan yang sudah bobrok, sudah hancur ke sehancur-hancurnya, yang dikatakan ba'dama muli'ad dhulman wa jawra, Allah yab'asu fihim, Allah utus di tengah-tengah mereka ini sosok namanya Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Sehingga sosok yang keistimewaan kedua adalah muncul fi akhir zaman. Kemudian ketika muncul, apa keistimewaannya, ciri-ciri maziyahnya Al-Imam Al-Mahdi? Beliau akan muncul bainar rukni wa indal hajaril aswad wa maqami Ibrahim fi Masjidil Haram bi Makkah fi nassin baina Zamzam wal maqam yaqa baina bi'r, 20 meter antara Ka'bah dan Zamzam al-maqam. Al-Imam Al-Mahdi seperti yang diyakini kebanyakan, atau bahkan lebih spesifiknya Ikhwanuna Sunnah Al-Wahabiyah Salafiyah, meyakini bahwa Imam Mahdi itu akan munculnya di mana? Fi Sardabil Ghaibah. Mana Sardabil Ghaibah? Ada di Samarra, ada di negeri Irak. Karena beliaunya gaib, dighaibkan oleh Allah di situ, akhirnya disebutnya Sirdabil Ghaibah, basement, bawah tanah tempat gaibnya Imam Mahdi. Maka mereka meyakini bahwa Imam Mahdi sembunyi, Imam Mahdi gaib di mana? Di basement tersebut, dan akan muncul di situ. Lah, keistimewaan Al-Imam Al-Mahdi itu akan dimunculkan oleh Allah, dan beliau bukan berarti berada di basement itu, di Sirdabil Ghaibah. Itu adalah rumah ayahnya dan rumah kakeknya. Rumah ayahnya rumah Imam Hasan Al-Askari, dan kakeknya Al-Imam Ali Al-Hadi. Kebetulan rumah itu dan dimakamkan di situ, maka tempat yang di situ dilahirkan Al-Imam Al-Mahdi kemudian tidak dilihat lagi sosoknya, disebutnya
ghaibah, sirdabil ghaibah, tempat sirdabnya keghaiban Al-Imam Al-Mahdi. Akan tetapi keistimewaannya Al-Imam Al-Mahdi itu adalah akan dimunculkan di mana? Antara rukun dan maqam. Kalau kita insya Allah mendapatkan kemuliaan untuk berhaji atau mungkin bisa berumrah, melakukan umrah di tanah suci, kita akan mendapati Ka'bah. Ka'bah itu adalah segi 4 atau persegi 6, kotak begitu. Kemudian setiap ujungnya akan ada rukun, ada ujung-ujung daripada Ka'bah tersebut. Salah satu ujungnya itu adalah ada terletak di situ Hajarul Aswad. Hajar Aswad ini adalah yang dulunya warnanya putih, kemudian banyak orang menyalaminya, menciumnya, akhirnya menjadikan tanah atau batu ini menjadi hitam, sehingga disebutnya Hajar Aswad, batu hitam dari surga yang diletakkan di Ka'bah. Itu disebutnya rukun. Kemudian beberapa meter dari jarak itu ada maqam. Maqamnya siapa? Maqam Ibrahim. Fattakhidu min maqami Ibrahima musalla. Jadikanlah maqamnya Ibrahim sebagai tempat salat. Yaitu di mana? Antara Ka'bah, tempat itu Ka'bah yang sebagai Ka'batul Muslimin yang ada di Mekkah, yang ada di Masjidil Haram, itu ada di bagian rukun di situ tempat terletaknya Hajar. Kemudian beberapa jarak itu ada makamnya Nabi Allah Ibrahim. Makam di sini adalah bukan tempat disemayamkannya, melainkan tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Yang ada kuburan itu berada di Hajar Ismail. Itu katanya di situ ada kuburan beberapa para anbiya, termasuk kuburannya Ismail di situ, dan ibunya Siti Hajar dan lainnya katanya di madfun di mana? Indal Ka'bah. Dan itu adalah bagian dari Ka'bah. Karena hancur, akhirnya cuma diberikan Hajar Ismail, sehingga kita kalau mau tawaf harus memasukkan Hajar Ismail sebagai tempat tawaf kita, karena itu adalah penggalan atau bagian daripada Ka'bah. Kemudian hancur, akhirnya tinggal sekian, tinggal yang sisa saat ini. Sedangkan tempat Hajar yang ada batu melengkung itu, tempat seperti tembok melengkung, Hajar atau disebutnya Hajar Ismail, itu adalah bagian daripada Ka'bah dan kita tawafin. Disitulah antara rukun dan maqam. Riwayat yang lainnya mengatakan antara rukun Yamani, yaitu rukun yang di situ mengarah ke Yaman, yang ada Hajarul Aswad dengan Bi'r Zamzam. Bi'r Zamzam itu juga begitu, dulunya pernah hilang lama. Pernah ada mulai zaman Ismail, kemudian ditemukan keluar airnya dari bawah kakinya Nabi Allah Ismail, kemudian menjadi air Zamzam dan lainnya, kemudian hilang karena pertengkaran dan lainnya Arab pada saat itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Akhirnya mereka mensembunyikan, menanam, membumi hanguskan peninggalan Zamzam, sampailah di zamannya Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad. Abdul Muttalib berupaya karena dia berkali-kali mendapatkan mimpi dan lainnya, mencari mana letak sumber air Zamzam lagi. Digali lagi, dibantu sama putranya Haris, putra pertamanya, sampai akhirnya ditemukan kembali di zaman kakeknya Nabi Muhammad, yaitu letaknya Bi'r Zamzam. Lidzikrihi sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan bihudurikunna. Selamat datang untuk para hadirin semuanya. Naam, kita lanjutkan kajian kita seputar Mahdawiyah, yaitu Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Kita sampai pada ketiga, yaitu keistimewaan, kekhususan yang ada pada Al-Imam Al-Mahdi. Beliau akan muncul, di mana munculnya? Antara rukun dan maqam, atau antara rukun dan Zamzam. Jaraknya 20 km. 200 meter. 20 atau 200 meter jaraknya antara antara rukun dengan Bi'r Zamzam. Dikenal tempat tersebut. Alhasil disitulah Al-Imam Al-Mahdi akan dimunculkan oleh Allah pertama kali dan melakukan deklarasi pembaiatan pada saat itu untuk mengatakan al-bai'atu lillah dan lainnya. Kita akan terus sampai pembahasannya insyaallah. Sehingga Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar adalah sosok yang akan muncul di Makkah, bukan muncul di Irak.
Setelah dari Makkah kemudian melakukan pergerakannya, maka disebutnya Asrid Duhur. Kemudian setelah itu menjadikan Irak sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian ciri-ciri keistimewaan wajahnya sahibil asri waz zaman. Dikatakan dalam riwayat, wajhu Imamil Mahdi kal qamarid durri. Wajahnya bak rembulan yang begitu bersinar, yakni bercahaya. Walaunuhu arabi, dan karakter warna kulitnya seperti kulit orang-orang kebanyakan orang Arab, yaitu warna kecoklatan, warna putih kecoklatan atau hanti disebutnya. Warna hanti yaitu abyad musyarraban bi khumra, putih agak kecoklatan, selayaknya kebanyakan orang-orang Arab. Itu warnanya yang ada pada Al-Imam Al-Mahdi. Wa jismuhu kajismi Israili, jisimnya seperti bentuk kebanyakan orang-orang Israeli, yakni orang Yahudi. Yaitu apa maksudnya? Tubuhnya sekal kuat. Kemudian dakhmul batn az'al fakhdain, kemudian wa katifihi alamah, wa fi katifihi alamah, dan di pundaknya ada tanda kewalian, sama seperti pada wa fi katifin nabi alamah. Ini juga pada putra Nabi Muhammad fi akhir zaman, fi katifihi, di pundaknya ada alamatul wilayah. Kalau Nabi Muhammad ada alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian, maka di katifnya Al-Imam Al-Mahdi itu ada tanda-tanda kewalian yang tertulis di situ, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur, atau yang lainnya, macam-macam redaksi tulisannya. Al-muhim di bagian katifnya terdapat tanda kewaliannya. Kemudian yang berikutnya, beliau Al-Imam Al-Mahdi adalah ajlal jabha, memiliki kriterianya bagian keningnya agak lebar, ajlal jabha. Aqnal anf, yakni apa? Agak sedikit mancung hidungnya. Wa fi khaddihil ayman khalun aswad, di pipi bagian kanannya terdapat apa? Khalul aswad, andeng-andeng. Apa bahasa Indonesianya itu kalau tanda? Tai lalat. Ada di bagian kanannya di pipi beliau ada tai lalatnya. Aflajastanaya, giginya rancak satu-satu. Kasul lihya, lebat janggutnya. Akhalul ainain, matanya seperti menggunakan celak atau lira. Kemudian aswadus sya'r, dan warna rambutnya hitam semua. Aswadus sya'r, tidak beruban. Kemudian kriteria yang berikutnya, ala ra'sil imamil muntadhar imamatun wa hiya imamatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Di kepala beliau terdapat imamah, dan itu imamah yang dikenakan milik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahia sauda'il laun, dan imamah ini warnanya hitam. Kemudian musaddala baina katifai, dan memiliki hanak. Jadi imamah kemudian akan turun, bagian imamahnya ini mengenai ke bagian pundak beliau, turun di bagian telinganya sampai dilampirkan di bagian sininya. Pernah melihat imamah kemudian ada hanaknya, disebutnya dalam bahasa Arab, yang memiliki lampiran sampai diselempangkan ke sini. Begitulah imamah yang dikenakan oleh Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Kemudian dikatakan beliau kriteria berikutnya ada ghamamah, ada seekor burung yang selalu menghampiri beliau, mengikuti untuk apa? Menjaga daripada terik matahari. Wa ala ra'sil imam ghamamatun taduru ma'ahu haitsu dar, ada seekor burung merpati putih yang selalu menyertai al-imam dimanapun beliau berada. Ada kriteria, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Nah, yunadi minha, dan ada keluar suara hadal mahdi, hadal mahdi. Cuitan daripada burung ini mengeluarkan, waduh, karomah lagi nih. Nanti ada yang percaya, ada yang enggak. Boleh percaya, boleh enggak, monggo. Tapi ini yang disebutkan firwaya. Ada yang mengatakan ini bahwa ketika nanti awal munculnya ada seekor burung fil Ka'bah warna putih, itu adalah penjemaan perumpamaan keberadaan
Siapa? Jibrilul Amin, ketika sebagai sosok pertama yang memberikan baiat kepada kemunculan Al-Imamil Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Kemudian bersama Al-Imamil Mahdi, kriteria berikutnya, wa ma'al Mahdi ajalallahu farajahu syarif turasu Rasulillah. Semua warisan Rasulullah itu ada di genggaman fi hauzat al-Imam al-Mahdi, ada di tangannya al-Imam al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, seperti sayfu Rasulullah, seperti pedang beliau. Kemudian wadar'uhu, dan tameng beliau, tameng Rasulullah ada pada Imam Mahdi. Imamatuhu wa burdatuhu, surbannya, wa qamisuhu, pakaiannya, wa rayatuhu, bahkan panjinya atau benderanya, wa lamatuhu wa sarjuhu, dan lamahnya atau pelana kudanya, semuanya warisan peninggalan Rasulullah itu dari turun menurun, berada daripada imam sampai berada di tangannya Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, wa fi yadihi qadhibu Rasulullah, dan tongkat yang dulu dikenakan Rasulullah itu kini berada sebagai warisan untuk Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, yatanawal al-qadhib biyadihi. Semua peninggalan warisan daripada Rasulullah itu ada di Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Kriteria warna daripada panji beliau, Rayatul Mahdi itu persis sama dengan rayahnya Ar-Rasul Al-A'zam wan Nabiyil Akram Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Rayah ini awal keluar ketika perang Badar, perang Uhud, itu masih ada jadi warisan para a'immatut tahirin dan akan dikibarkan di tangannya Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif dengan kriteria Rayatul Mahdi baydha'ul laun, warnanya putih, min sufin, terbuat dari kain wol, nusijat nasjan, yang dijahit rapi, laha ajnihatun, memiliki di bagian ujungnya itu seperti sayap, yaitu mengerucut begitu. Kemudian yatir tatir katairanit tair, bisa berterbangan seperti sayap burung. Artinya apa? Ketika terkena angin, panjinya itu akan berkibar seolah-olah burung yang terbang, seolah-olah sayap burung yang berkibaran. Maktub alaiha, tertulis di panjinya Al-Imam Al-Mahdi tulisan al-bai'atu lillah, baiat hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kriteria berikutnya yang ada pada Al-Imam Al-Mahdi adalah Imam Al-Mahdi memiliki 313 pengikut atau sahabat setia, ring pertama yang ada dengan beliau ajallallahu farajahu syarif. Haula Imam Al-Mahdi salasmiya wa salasata ashar min ashabihi min ahli al-ikhlas, iddatu ahli Badr min mukhtalafil jinsiyat, dari berbagai macam seantero mancanegara, negeri apapun, bangsa apapun, ada perwakilan dari 313. Dari an-nisa khamsun, dari golongan wanita ada 50 dari 313, 50 adalah golongan wanita. Dari mukhtalafil jinsiyat, berbagai macam warga negara, kebangsaan, negaranya, jenisnya, yang mereka min ahlil ikhlas, memiliki keikhlasan, akan menjadi 313 pengikut terdekatnya, sahabatnya, pasukannya Al-Imam Al-Mahdi, sama seperti pasukan Ahlul Badr, peperangan pertama Rasulullah dengan kuffar Quraisy. Itu jumlah muslimin bersama Rasulullah, yang hadir para sahabat bersama Rasulullah sejumlah 313. Wahakada juga peperangan Jalut wa Talut, ketika peperangan itu juga 313, maka Al-Imam Al-Mahdi juga pengikutnya ring pertamanya 313, kemudian dari 313 sampai 10.000 sampai 100.000, wahakada terus paralel, nambah terus sampai semuanya akan terjadi kejadian sama seperti Fathu Makkah. Nabi Muhammad ketika awal dakwah beliau
ditolak sampai terusir dari Makkah, mau ke Taif tidak diterima, kembali ke Makkah. Setahun berikutnya beliau masuk kemana? Ke kota Yathrib. Akhirnya beliau domisili di sana, dirubah nama Yathrib dengan kota Madinah, sampai akhirnya tidak mau lagi kembali ke Makkah sampai beliau wafat fil Madinah. Awal jihadnya beliau, pertama kali peperangan yang ikut sedikit, 313. Akan tetapi kemudian ketika Fathu Makkah tahun ke-7 Hijriah, setelah beliau hijrah 7 tahun membangun peradaban Islam, ajaran Islam, kerajaan Islam di negeri beliau Madinah Al-Munawwarah semakin banyak, sampai beliau ada perjanjian Sulh Hudaybiyah dan beliau sabar ketika beliau mengakuisisi kembali yang disebut dengan Fathu Makkah tahun ke-7. Disitulah puncak keemasan dakwah Rasulullah, turun ayat yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Allah. Kapan kejadiannya? Ketika Fathu Makkah. Demikian pula 313 bersama Al-Imam Al-Mahdi yang pertama, kemudian masuk makin banyak. Puncaknya kapan? Ketika Al-Imam Al-Mahdi kembali dari kota Makkah ke Irak, dari Irak akan masuk ke Palestina, ke Bethlehem, Baitul Maqdis bersama Al-Masihu Isa. Kemudian beliau menjadi imam dan Isa Al-Masih sebagai makmumnya. Kemudian Al-Masih diperintahkan oleh Al-Imam Al-Mahdi, yakni qaimi Ali Muhammad, untuk berangkat ke Eropa. Umat Kristiani 1,4 miliar manusia jiwa itu akan diajak oleh Al-Masih langsung yang diturunkan ke bumi untuk ikut bersama al-haqqu. Ada ucapannya dia, al-haqqu ma'a aliyin wa syi'atih, sungguh kebenaran itu bersama keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Sesungguhnya al-haq, kebenaran itu bersama Ali dan para pengikutnya. Kamu jangan lagi meyakini Trinitas, apa itu macam-macam. Akhirnya mereka tersadarkan, Isahnya, Yasuknya muncul di hadapan mereka, hilang semua keyakinan itu. Masuklah, terjadi kedua kali setelah Fathu Makkah. Terjadi yang kedua kapan? Asru Imamil Mahdi, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kelak zamannya Al-Imamil Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Sehingga pengikut beliau salasmi'ah wa salasata asyar, 313, sama seperti para pengikut atau Jais Ahlil Badr, atau yang biasa dijadikan haulnya tanggal 17 Ramadan, dihidupkan. Kami para pecinta Ahlul Bait wa Sunnah semuanya memperingati haul Ahlul Badr, yaitu mengenang kembali bagaimana perjuangan dan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib di dalam peperangan tersebut, dan Hamzah dan lain sebagainya. Naam, kita lanjut kriteria keistimewaan mazaya yang ada dari sosok Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Beliau ketika muncul akan melakukan salat di mana? Salat di tempat salatnya muslimin saat ini, kiblatnya para muslimin saat ini. Saat ini berada di kekuasaan mereka, akan tetapi nanti akan berada di kekuasaan Al-Mahdi Al-Muntazar. Beliau akan salat di Makkah, di Masjidil Haram imaman. Salatul Isya, awal munculnya beliau dikatakan dalam riwayat, yaitu hari Asyura, tahun ganjil, kemudian waktu Isya, antara maghrib dan Isya. Kemudian beliau akan sholat Isyanya 4 rakaat kamilan, menandakan bahwa beliau benar bukan orang yang tinggal di Makkah, akan tetapi akan sholat di Masjidil Haram di Makkah sebanyak 4 rakaat sholat Isya. Awal munculnya beliau salawatullahi wassalamuhu alaihi. Yusalli Imam Al-Mahdi waqta dhuhurihi 4 raka'atin salat al-isya bainar rukni wal maqam, antara rukun dan maqam, tempat pengimaman imamnya Masjidil Haram. Disitulah pula nanti imam akan sholat, menjadikan sholat pertama dengan cara Muhammadin wa ali Muhammad di sana insyaallah. Kemudian beliau akan apa? Summa yastanid al-Imam Al-Mahdi, setelah sholat isya itu
di masa kemunculan beliau apa? Menyandarkan tubuhnya di Ka'bah, melihat orang-orang musallin, wat-taifin, war-ruk'is sujud, orang-orang yang tawaf, yang sholat, yang ada di Makkah. Masa itu kemudian mungkin sederhananya apa yang ada di Maghrib bisa melihat apa yang di Masyriq, yang di Maghrib, yang di bagian barat melihat bagian timur. Ketika Imam Mahdi mungkin sederhananya diliput warta berita, terjadi konferensi pers, kemudian disiarkan, maka semua menjadi bilingual, semua tahu bahasanya apa, yang ada di Amerika dengan bahasa Inggrisnya, yang ada di Arab dengan bahasa Arabnya, yang di Indonesia dengan bahasa Indonesianya, dan real time dengan waktu yang sama. Ketika itu semua berita melihat menjadi apa? Breaking news, mungkin seperti demikian. Sederhananya mengabarkan wahwa yastanidu ala jidaril Ka'bah, dan beliau dalam keadaan menyandarkan tubuhnya di bagian Ka'bah ila rukni liyakhtuba awwal marrah, untuk menyampaikan kalimat beliau pertama kali ketika muncul wa ma yantiqu bihi min hadhil ayah, pertama kali yang muncul keluar dari lisanil Mahdi ajalallahu farajahu syarif, ucapan ayat daripada surat Hud yang kita baca di awal, baqiyatullah khairun lakum in kuntum mu'minin. Hadhil ayat, pertama kali beliau mengatakan, membawakan ayat dari surat Hud tadi, mengatakan baqiyatullah, sisa dari Allah yang dikekalkan oleh Allah itu lebih baik untuk kalian, khairun lakum in kuntum mu'minin, apabila kalian mukminin. Kemudian beliau mengatakan akulah ana baqiyatullah wa hujjatuhu wa khalifatuhu alaikum, aku adalah hujjah Allah wa khalifahnya Allah di muka bumi ini. Terus menerus para anbiya, Adam dalam ayat Al-Quran adalah khalifatullah fil ard, kemudian para anbiya, kemudian dilanjutkan Nabi Muhammad, dilanjutkan Amirul Mukminin, dilanjutkan terus sampai Al-Imam Al-Mahdi. Ketika muncul, beliau mengingatkan pada umat bahwa aku adalah khalifahnya Allah, ana baqiyatullah wa hujjatihi wa khalifatihi alaikum, dan hujjahnya Allah untuk kalian. Menunjukkan keistimewaannya Al-Imam Al-Mahdi adalah beliau baqiyatullah, beliau adalah hujjatullah, dan beliau adalah khalifatullah. Tiga predikat ini, tiga sifat ini sebagai kriteria indah sifat mulia Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Riwayat yang lainnya ketika muncul setelah menyampaikan ini, beliau akan menyampaikan mengingat tentang Al-Imam Al-Husain alaihi salam, seperti yang kita biasa sampaikan di hari-hari Muharram, dan kita juga sudah dekat dengan ahzan Ali Muhammad, masa kesedihan keluarga Rasulullah dengan syahadahnya Al-Imam Al-Husain. Ini ahibbatul kiram, beliau juga akan mengingatkan kepada alamin, ala ya ahlal alam inna jaddiyal Husain, dan lain sebagainya, mengingatkan kembali bahwa akulah sosok yang dijadikan oleh Allah yang menuntut balas darah yang tertumpah di Karbala. Aina talibu bidamil maktuni di Karbala. Berikutnya, ketika beliau berada di Ka'bah dan memberikan deklarasi pertamanya bahwa aku adalah hujjatullah, aku demikian, semua dunia terbelalak, semua dunia menjadi terkesima dengan keindahan wajah Imam Al-Mahdi dengan apa yang disampaikan. Kemudian beliau meminta, mari kamu ikut bersama kami dengan ajaran datuk kami An-Nabiyil Akram wa Rasulil A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian imam mengatakan, baina yadayil imam Jibril, di samping imam itu ada malaikat Jibril, Al-Amin Jabrail, ala jidaril Ka'bah, di bagian dinding Ka'bah tersebut, alal mizab, di bagian tempat keluar pembuangan air itu. Mizab al-an disebutnya mizab bid-dhahabi, yang terbuat dari emas. Kemudian tempat corong pembuangan air yang ada di atas Ka'bah itu, tempat mustajabid doa, semuanya biasanya melakukan doa di sana. Indar ruknil wal hajar fi suratin, dengan gambaran Jibril ini hadir di situ dengan gambaran apa? Fi surati ta'irin abyad, dengan gambaran burung berwarna putih, yunadi, seraya memekikkan suaranya bisa didengar, al-bai'atu lillah, bai'atlah untuk Allah, wa yakunu awwal man yubai',
dan termasuk yang pertama kali yang memberikan baiat kepada Al-Imam Al-Mahdi adalah Jibril alaihi afdhalus salati wassalam. Annal bai'a lil Imam Al-Mahdi hiya al-bai'a li hukmillah. Ketahuilah sesungguhnya kriterianya adalah apa? Baiat kepada Imam Al-Mahdi adalah baiat kepada hukum Allah, baiat kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan berarti kita baiat kepada Imam Mahdi itu baiat apa yang menjadikan ini adalah urusan politik. La, baiat kepada Al-Imam Al-Mahdi berarti kita lagi baiat kepada Allah, lagi baiat untuk merealisasikan hukum Allah, untuk menjalankan keadilan Allah di muka bumi ini, sehingga kita berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Kemudian kita sampai pada puncaknya, yaitu Al-Imam Al-Mahdi adalah juru selamat umat ini yang akan memberikan kesejahteraan, keamanan, amal mustad'afin, harapan orang-orang yang mendapatkan istid'af, orang-orang lemah di muka bumi ini. Maka kriteria terindah beliau adalah wa'dullahis shadiq, bahwa kriterianya beliau adalah janji Allah yang benar, yang tidak mungkin meleset, bahwa akan ada di muka bumi ini setelah berbagai macam kerusakan, kehancuran, darah, kesedihan, air mata, maka akan datang masanya, masa keemasan, munculnya Al-Qaimi Ali Muhammad, imami zamanina wa waliyi ni'matina, sahibul asri waz zaman. Ketahuilah, tidak ada selamanya kita berpuasa. Sepanjang selama puasa kita 30 hari, kita akan berjumpa dengan lebaran. Selama kita melakukan kesulitan, pasti ada kebaikan. Maka kriteria terbaik daripada Al-Imam Al-Mahdi adalah wa'dullahis shadiq, harapan kita bahwa terrealisasinya kesejahteraan di muka bumi ini. Sebagai pelanjut kajian kita, saya akan sebutkan tasalsul, keberuntutan, rentetan tanda-tanda kemunculan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif berdasarkan waktu terdekat dengan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Kita memiliki tanda-tanda macam-macam. Tanda-tanda nanti ada menyebutkan misalnya terbunuhnya Al-Malik, ismuhu Abdullah, namanya Dola Abdullah. Maka kalau wafat, ubasyirukum, aku berikan kabar gembira munculnya Al-Mahdi. Akankah itu? Itu mungkin sebagai tanda, tapi belum pasti. Ada tanda-tanda pasti, 10 tanda pasti. Apa itu 10 tanda pasti? 10 tanda pasti itu adalah yang ma'ruf, pernah kita sampaikan di sini 5 tanda pasti yang ada daripada pendahuluan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Kalau kita ingin sempurnakan berdasarkan riwayat yang berbagai macam yang ada dari Ahlul Bait, mungkin ada 10. Pertama, Sufyani. Munculnya Sufyani sebagai pendahulu sebelum kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Namanya dari golongan Bani Sufyan, anaknya Abu Sufyan, keturunannya Abu Sufyan. Kalau tadi kriterianya Al-Imam Al-Mahdi adalah Al-Hashimi, kalau ini As-Sufyani, yakni Umawi dari Bani Umayyah. Keturunan Bani Umayyah akan memiliki kekuatan militer yang menghancurkan dan lain sebagainya. Jadi munculnya Sufyani pernah kita sampaikan di sini pembahasan kita, tanda-tanda siapa Sufyani, namanya dan lainnya. Kemudian munculnya Al-Yamani, sosok yang pro dengan Al-Imam Al-Mahdi, panglimanya Al-Imam Al-Mahdi yang akan memberikan pemerintahan kepada Al-Imam Al-Mahdi. Sosok Al-Yamani. Kemudian ikhtilaf Bani Al-Abbas, percekcokan kembali dinasti Abbasiyah. Kita tahu bahwa dinasti Abbasiyah runtuh zaman masuknya Mongolia, Monggol, yakni Cina itu kemana? Ke negeri Arab, hampir seantero Arab, termasuk Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah dilengserkan, digugurkan, dikudeta sama Mongoliyin, sama Mongol. Kemudian gugurlah, hancur mereka, akan tetapi embrionya tidak mati, terus ada. Sampai nanti sebelum munculnya Imam Mahdi ada ikhtilaf, ada polemik besar-besaran antara Bani Abbas sendiri. Kemudian berikutnya halak
Al-Abbasi, hancurnya Al-Abbasi yang sebenarnya, yakni apa yang mungkin berkuasa di sekitaran Arab. Dan Bani Abbas ini kalau kita mau lihat secara nasab bisa jadi mereka adalah kalau pakai imamah, imamahnya warna hitam. Kenapa? Karena dia darari, durriyah Ahlul Bait dari Abbas ammun Nabi. Kalau kita bahas dalam fiqh itu yang termasuk boleh menerima saham sadah dalam khumus, dalam urusan fiqh, siapa saja mereka sadah itu termasuk Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas. Keluarga Abbasi ini termasuk sada, termasuk sayyid, sehingga kalau dia pakai imamah, imamahnya warna hitam. Maka halakul Abbasi sebagai pendahuluan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian ada nanti nida minas sama, seruan dari langit menyebutkan nama Al-Imam Al-Mahdi. Berbeda dengan sayhah. Sayhah jeritan yang menakutkan. Juga itu bisa terjadi kapan? Nanti kita kelanjutan mungkin di pembahasan berikutnya, yaitu apa saja yang terjadi di bulan suci Ramadan sebelum kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Dan kita ini akan sebutkan rentetan kapan mulai tanda-tanda kemunculan ini, dekatnya kemunculan Imam Mahdi, dimulai dengan Safar war Rabi'ain, khususnya Jumadil Ula sampai Rajab. Kemudian munculnya Imam Mahdi berada di bulan Muharram, yakni hari Asyura. Pelan-pelan kita akan sebutkan satu persatu. Kemudian setelah An-Nida ada As-Sayhah, jeritan yang menakutkan. Kemudian munculnya gambaran tangan di langit, Kaffun tatla'u fis sama. Kemudian tulu'is syams min maghribiha, munculnya matahari secara terbalik, min maghribiha, munculnya dari maghrib, dari barat tenggelam ke timur. Kan harusnya begitu sebaliknya, yakni munculnya matahari secara terbalik. Kemudian qatlun nafsiz zakiyah, terbunuhnya nafsu zakiyah atau jiwa suci di antara rukni wal maqam di haram al-makki. Kemudian khasfun fil baida, terjadinya khasf atau ditelan bumi di baida, di Sahra antara Madinah dan Makkah, lebih dekat di Madinah. Di situ tanahnya kalau orang Jawa bilangnya ambles, menghabiskan apa? Menghabiskan tentaranya As-Sufyani. Tentaranya Bani Sufyan ini hancur ditelan bumi. Inilah tanda kemunculan terdekat. Sehingga pertama yang perlu kita bahas, apa saja tanda-tanda yang paling dekat. Pertama kali, tasalsul tauqid alamat duhuril Mahdi, silsilah secara tartib munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Alamat pertama yaitu apa? Adanya gejolak. Kapan? Setelah Arba'in Al-Imam Al-Husain, yakni di bulan Safar mulai gejolaknya. Bulan Safar war Rabi'ain, dan dua Rabi', ikhtilaf Bani Abbas dan lainnya itu terjadi di Rabi'ain, Rabi'il Awal dan Rabi'il Tsani. Kemudian kalau sudah masuk di Jumadil Ula, Jumadil Ula lebih mengerikan lagi, yakni sebagai pendahuluan. Apa? Akan itu sampai ada ucapan al-ajab, kullal ajab ma baina Jumadi wa Rajab. Hal yang paling mengherankan, yang paling menakjubkan, apa yang terjadi di bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, dan di bulan Rajab. Al-ajab kullal ajab ma baina Jumadi wa Rajab. Termasuk di Rajab itulah munculnya Sufyani di mana? Di Syam, di negeri Syam. Nah, kemudian munculnya qadah, munculnya pemimpin Al-Yamani wal Khurasani dan Sufyani di bulan Rajab. Kemudian setelah itu iqtitalil umara alal mulk fi Mina, pembunuhan satu sama lain antara amir dengan amir ada di Mina ketika waktu haji. Wasalbu amwalil hujjaj, merampas harta haji. Allah, jangan diartikan datangnya syaitanil akbar ke negeri Arab kemudian mengambil harta para hasil haji. Ini di sini disebutkan iqtitalil umara, antara amir dengan amir, putra mahkota dengan para lainnya, ini anak-anak raja bertengkar satu sama lain, bunuh-bunuhan fi Mina, di tempat namanya, kawasan namanya Mina di Makkah, di Saudia, waktul hajj, waktu bulan haji, wasalbil hujjaj, dan mengambil, merampas
harta orang-orang haji. Kemudian waktu yang lebih dekat lagi yaitu qatlun nafs zakiyah, terbunuhnya jiwa suci, nafs zakiyah. Kapan? 15 sebelum Asyura id-Duhur, sebelum hari Asyura kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi akan muncul hari Jumat di hari Asyura di tahun ganjil ba'da salatil maghribain, sehingga masuk di hari Sabtu. Jumat berlalu masuk hari Sabtu, itu munculnya Imam Al-Mahdi. Tahun kapan? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh memastikan. Tapi yang ada dalam lisan riwayat itu menyebutkan beliau akan muncul kapan? Hari Asyura. Nah, tanda sebagai pendahuluan kemunculan Al-Mahdi adalah terbunuhnya nafsus zakiyah. Kapan nafsus zakiyah itu terbunuh? 15 yauman qabla Asyura. 15 hari sebelum Asyura, artinya berarti berapa? Antara 24 atau 25 Dzulhijjah. Karena kalau Dzulhijjahnya 29 hari, maka dia adalah 24 Dzulhijjah, masuk Asyura 10 hari di bulan Muharram, maka berarti dikurangi 15, tanggal 24 atau 25 bulan Dzulhijjah terjadi pembunuhan nafsus zakiyah. Siapa nafsus zakiyah? Itu yahtaj ila bahas. Nanti kita akan langsung bertasalsul karena kajian kita tidak bisa selesai sekali ini. Siapa itu para ashabul Mahdi dan siapa itu nafsus zakiyah? Insyaallah berikutnya. Akan tetapi saya spill sedikit. Siapa itu nafsus zakiyah? Nafsus zakiyah ini adalah delegasi imam, perwakilan yang diperintahkan oleh imam untuk masuk melakukan negosiasi dengan pemerintahan yang ada di Ardul Hijaz, yang ada di Makkah. Tidak mau nurut, malah dia lagi melakukan ibadah, antara rukun dan maqam dibunuh, menjadi viral, menjadi berita, dibacakan, diliput oleh semua negara. Terbunuhnya di mana? Pernumpahan darah di kota Makkah, yang tidak boleh ada pertumpahan darah, di sana terjadi pertumpahan darah. Akhirnya itulah yang disebut qatlun nafsiz zakiyah. Kapan? 15 hari sebelum kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. 15 yaum qabla Asyura id-Duhur. 15 hari sebelum Asyura, masa kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Kemudian dukhul Jais Sufyani. Sufyani akan terjadi peperangan. Kita belum masuk mungkin ya pembahasan peperangan Kirgisya namanya. Peperangan di kawasan Kirgisya. Kirgisya itu adalah al-an perbatasan antara Syam dan Irak yang ada di Nahrul Furat, yakni Sungai Furat, yang dikatakan di situ nanti ada tambang emas, gunung emas sebagai perebutan mungkin petrol dan lainnya antara salasat atraf, yakni Turkiya, kemudian Syam, yakni Suriah dan Irak. Terjadi peperangan sebagai apa? Mungkin yang disebut dalam istilah saat ini Armageddon. Nanti bisa dicari itu di internet, Armageddon atau Harmageddon, yaitu apa keyakinan orang-orang Nasrani tentang PD ketiga, peperangan dunia ketiga. Akankah sebelum kemunculan Al-Mahdi terjadi peperangan perang dunia ketiga? Alhasil, naam. Setelah itu menanglah Jais Sufyani. Mereka akan masuk ke Kufah. Dari Kufah inilah mereka akan berangkat kemana? Ke Madinah. Bahsan Anil Mahdi, mencari tentang Imam Mahdi dan melakukan pembunuhan dengan Imam Al-Mahdi. Ternyata Imam Mahdinya belum apa? Imam Mahdinya berada di Makkah. Nah, mereka akhirnya masuk di sana melakukan pembunuhan kepada akrab, qaraib, orang-orang kerabat terdekatnya nafsus zakiyah. Kemudian tanggal ke-7 Yaumus Sabi' minal Muharram, sampainya siapa? Al-Imam Al-Mahdi ila Makkah. Sampainya Imam Mahdi tanggal 7, duhur ashabul Mahdi, munculnya, berkumpulnya 313 para pengikut Al-Mahdi itu pada Tasu'a, Tasi' min syahri Muharram. Asyuranya Imam muncul dan deklarasi mengambil baiat. Tanggal 9-nya sudah kumpul semua 313 di mana? Di Makkah. Kemudian setelah tanggal 9 itu mereka berkumpul 313, terjadi khasfun bil baida. Ini alamat terakhir
Tanda terakhir yang hatmi, yang pasti sebelum kemunculan Imam Mahdi adalah ditelan buminya orang-orang Sufyani. Ternyata mereka masuk di Madinah, Imam Mahdi tidak ada di Madinah. Mereka tahu dengar berita bahwa Imam Mahdi ada di Makkah. Mereka menunjukkan tujuan mereka kemana? Ke Makkah untuk melakukan pembunuhan kepada Al-Imam Al-Mahdi. Turun tangan, ya ini ayatul ilahiyah, tanda-tanda kebesaran Allah. Terjadi mungkin gempa atau bagaimana, ambleslah atau khusfun bil baida yang ada di Sahra, memakan, membumi hanguskan tentaranya As-Sufyani. Persis hari Asyuranya Al-Imam Al-Mahdi muncul. Naam, yaum Asyura, hari Jumat, al-mutawaqqa'u fihi duhuruk. Hari Jumat ini hari Jumat dan hari di mana perkiraan tanggal kemunculanmu hari Jumat, malam Sabtu atau hari Sabtunya. Itulah sedikit tasalsul kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Inilah pembahasan kita tentang siapa? Tentang Al-Mahdawiyah, yakni seputar Imam Al-Mahdi. Tujuannya apa? Supaya kita makin mengenal, supaya kita makin apa? Makin tahu dan makin cinta, mempersiapkan untuk duhur Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Para ulama berkeyakinan bahwa kita ini insyaallah, khususnya generasi kita dan putra-putra kita ini adalah generasi yang akan menyaksikan detik-detik kemunculan Al-Qaimi Ali Muhammad salawat. Dengan berbagai macam gejolak, tanda-tanda ini adalah indikasi mungkin semakin dekatnya. Kalau dikatakan para ulama kita terdahulu mengatakan begitu dekatnya, fa kaifa nahnu, bagaimana kita yang berada di tahun ini insyaallah. Dan ketahuilah kita saat ini berada di tahun apa? Tahun genap, akan menghampiri tahun ganjil. Sekarang 1446 Hijriah, Muharram kita ini akan masuk tahun baru Hijriah 1447 tahun ganjil. Akankah kita mengatakan ini tahun adalah sebagai tahun kemunculan Imam Al-Mahdi? Lagi-lagi supaya tidak masuk dalam ranah kadzabal waqatun, dustahlah orang yang memastikan waktu munculnya Imam Mahdi, sehingga kita katakan wallahu a'lam, la'allahu, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi kan harusnya ada pendahuluan. Apa? Dimulai sejak Jumadil Ula dan Rejab munculnya. Dan akankah sudah ada Sufyani? Akankah HTS itu Sufyani? Tidak bisa kita mentadbikkan riwayat ini. Kita mempelajari tanda-tanda tanpa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata dan sosial dewasa saat ini. Sehingga Imam Mahdi kita berharap semoga Allah mensegerakan kemunculannya sebagai bentuk kesejahteraan Islam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Walil bahsi tatimma, pembahasannya ada kelanjutannya insyaallah. Hada minni wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kalau ada pertanyaan.